Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 pada mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan dosen pengampu Profesor Dr. Stefanus Budi Waluyo MSI dan Siti Muawanah SPD MSc. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai penerapan persamaan diferensial orde 2 pada pegas. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 13 yaitu saya Nurlailatun Nikmah dengan 3 digit NIM akhir 006 dan rekan-rekan saya Regina Hilda dengan 3 digit NIM akhir 012, Windy Restu Fitriani dengan 3 digit NIM akhir 030 dan Salma Aulina dengan 3 digit NIM akhir 035. Yang pertama terdapat definisi dari persamaan diferensial orde 2, yaitu persamaan diferensial orde 2 merupakan persamaan yang turunan tertingginya berpangkat 2. Kemudian, bentuk umum dari persamaan diferensial orde 2 adalah d kuadrat y per dt kuadrat ditambah pt dikalikan dy per dt ditambah kt dikalikan y sama dengan gt. Kemudian ekivalen dengan y double aksen ditambah pt dikali y aksen ditambah kt dikali y sama dengan gt. Dengan y, pt, kt, dan gt fungsi dalam variabel t. Selanjutnya ada contoh dari persamaan diferensial orde 2, yaitu yang pertama y double aksen ditambah xy aksen ditambah y sama dengan e pangkat x. Kemudian yang kedua, d kuadrat y per dt kuadrat ditambah dy per dt sama dengan sin t. Selanjutnya yaitu terdapat aplikasi persamaan diferensial orde 2 pada pegas. Berdasarkan hukum Newton kedua, maka sigma F sama dengan M dikali A. Dengan F adalah gaya yang bekerja pada benda, kemudian A sama dengan d kuadrat X per dt kuadrat adalah percepatan benda, sehingga sigma F sama dengan M dikalikan d kuadrat X per dt kuadrat akan ekivalen dengan M dikalikan d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan Fg ditambah Fs ditambah Fd ditambah Ft, kemudian ekivalen dengan M dikalikan d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan M dikali G dikurang K dikalikan L tambah X dikurang gamma dikali dx per dt ditambah Ft. Kemudian selanjutnya akan ekivalen dengan M dikalikan d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan negatif K dikali X dikurang gamma dikali dx per dt ditambah Ft dengan M dikali G itu sama dengan K dikali L. Kemudian akan menghasilkan M dikalikan d kuadrat X per dt kuadrat ditambah Kx ditambah gamma dikalikan dx per dt sama dengan Ft. Dengan M, K, dan gamma bernilai positif. Kemudian dari persamaan di atas dipunyai kondisi awal yaitu X0 sama dengan X0, yaitu perpindahan awal dari posisi kesetimbangan. Kemudian X aksen 0 sama dengan X aksen 0, yaitu kecepatan awal. Untuk yang selanjutnya yaitu aplikasi PD orde 2 pada pegas. Sebuah pegas dengan konstanta 100 Newton per meter dihubungkan dengan massa 20 kg, berada dalam posisi setimbang. Kemudian dari titik kesetimbangannya, benda diberikan kecepatan awal sebesar 1 meter per detik. Jika sistem pegas dan benda tersebut berada di dalam suatu cairan dengan koefisien gaya redap 40 Newton detik per meter, tentukan persamaan posisi dari benda setiap saat. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian. Diketahui
massa sama dengan 20 kg, K sama dengan 100 Newton per meter, Fd atau gaya redam sama dengan 40 Newton, kecepatan awal atau X aksen 0 sama dengan 1, dan X0 sama dengan 0. Ditanya persamaan posisi dari benda setiap saat. Jawab PD yaitu md kuadrat X per dt kuadrat ditambah gamma dx per dt ditambah kx sama dengan 0. Langkah yang pertama yaitu kita mencari nilai gamma terlebih dahulu. Fd sama dengan negatif gamma X aksen akan ekivalen dengan 40 sama dengan negatif gamma dikalikan 1. Ekivalen dengan 40 sama dengan negatif gamma. Ekivalen dengan 40 per min 1 sama dengan gamma. Ekivalen dengan negatif 40 sama dengan gamma, ekivalen dengan gamma sama dengan negatif 40. Dari persamaan 1, karena istilah redaman sudah dipindahkan ke sisi kiri, maka dapat menghilangkan tanda negatif, sehingga gamma sama dengan 40. Selanjutnya, substitusikan gamma sama dengan 40 ke persamaan 1, sehingga M d kuadrat X per dt kuadrat ditambah gamma dx per dt ditambah K dikali X sama dengan 0 ekivalen dengan 20 d kuadrat X sama d kuadrat X per dt kuadrat ditambah 40 dx per dt ditambah 100 X sama dengan 0. Kemudian kedua ruas dibagi 20 sehingga diperoleh d kuadrat X per dt kuadrat ditambah 2 dx per dt ditambah 5x sama dengan 0. Diperoleh PD-nya X double aksen ditambah 2X aksen ditambah 5X sama dengan 0. Kemudian PK-nya gamma kuadrat ditambah 2 gamma ditambah 5 sama dengan 0. Kita peroleh nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 5. Kemudian akan dicari gamma 1 dan 2 dengan rumus negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Kemudian substitusikan nilai A, B, dan C-nya sehingga diperoleh negatif 2 plus minus akar 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali 5 per 2 dikali 1 sama dengan negatif 2 plus minus akar 4 dikurangi 20 per 2 sama dengan negatif 2 plus minus akar negatif 16 per 2 sama dengan negatif 2 per 2 plus minus I akar 16 per 2 sama dengan negatif 1 plus minus I 4 per 2 sehingga diperoleh negatif 1 plus minus 2I. Diperoleh alfanya yaitu negatif 1 dan betanya sama dengan 2. Selanjutnya, kita substitusikan nilai alfa dan beta ke dalam X, sehingga diperoleh X sama dengan E pangkat negatif T dikali dengan C1 cos 2T ditambah C2 sin 2T. Jadi, solusi umum PD adalah X sama dengan E pangkat negatif T dikali C1 cos 2T ditambah C2 sin 2T. Untuk selanjutnya akan menghitung X0 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X sama dengan 0 dan T sama dengan 0 ke dalam X. Untuk X-nya yaitu X sama dengan E pangkat negatif T dikali C1 cos 2T ditambah C2 sin 2T. Ekivalen 0 sama dengan E pangkat 0 dikali C1 cos 2 dikali 0 ditambah C2 sin 2 dikali 0. Ekivalen dengan 0 sama dengan 1 dikali C1 cos 0 ditambah C2 sin 0. Untuk nilai cos 0 yaitu sama dengan 1 dan nilai sin 0 yaitu 0. Sehingga 0 sama dengan C1 dikali 1 ditambah C2 dikali 0. Ekivalen dengan 0 sama dengan C1 ditambah 0. Sehingga diperoleh nilai C1 sama dengan 0. Selanjutnya, menghitung X aksen 0 sama dengan 1. Diketahui X sama dengan E pangkat negatif T dikali C1 cos 2T ditambah C2 sin 2T ekivalen dengan X sama dengan E pangkat negatif T C1 cos 2T ditambah E pangkat negatif T C2 sin 2T. Ekivalen dengan X aksen sama dengan negatif C1 E pangkat negatif T cos 2T dikurangi 2C1 E pangkat negatif T sin 2T dikurangi C2 E pangkat negatif T sin 2T ditambah 2C2 E pangkat negatif T cos 2T. Ekivalen dengan 1 sama dengan negatif C1 E pangkat 0 cos 2 kali 0
dikurangi 2C1 E pangkat 0 sin 2 kali 0 dikurangi C2 E pangkat 0 sin 2 kali 0 ditambah 2C2 E pangkat 0 cos 2 kali 0. Ekivalen dengan 1 sama dengan negatif C1 dikali 1 cos 0 dikurangi 2C1 dikali 1 sin 0 dikurangi C2 kali 1 sin 0 ditambah 2C2 kali 1 cos 0. Ekivalen dengan 1 sama dengan negatif C1 kali 1 dikurangi 2C2 kali 0 dikurangi C2 kali 0 ditambah 2C2 kali 1. Ekivalen dengan 1 sama dengan negatif C1 dikurangi 0 dikurangi 0 ditambah 2C2 ekivalen dengan 1 sama dengan negatif C1 ditambah 2C2. Karena C1 sama dengan 0, maka 1 sama dengan 0 ditambah 2C2 ekivalen dengan 1 sama dengan 2C2 ekivalen dengan C2 sama dengan setengah. Kemudian substitusi nilai C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan setengah ke solusi umum, sehingga diperoleh solusi khususnya sebagai berikut. Diketahui X sama dengan E pangkat negatif T dikali C1 cos 2T ditambah C2 sin 2T, ekivalen dengan X sama dengan E pangkat negatif T dikali 0 cos 2T ditambah setengah sin 2T, ekivalen dengan X sama dengan E pangkat negatif T dikali 0 ditambah setengah sin 2T ekivalen dengan X sama dengan E pangkat negatif T dikali setengah sin 2T. Jadi, persamaan posisi dari benda setiap saat adalah X sama dengan E pangkat negatif T dikali setengah sin 2T. Untuk membuat grafik dari persamaan tersebut, kami menggunakan aplikasi MATLAB dengan coding seperti yang tertera pada layar. Sehingga diperoleh grafik dari persamaan tersebut seperti yang tertera pada layar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.